Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Arianti, mahasiswa Psikologi UNP, NIM 19011031. Di sini saya akan membahas mengenai analisis fenomenologis interpretatif pengalaman korban ghosting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengalaman dari korban ghosting, bagaimana partisipan bisa bangkit dari kekecewaan yang dirasakan. Pada saat sekarang ini telah banyak khususnya para remaja yang mengalami atau sebagaimana yang kita ketahui, pada saat sekarang ini telah banyak para remaja mengalami peristiwa ghosting karena dia begitu percaya kepada orang-orang yang baru dia kenal, sehingga dia terjebak dalam peristiwa ghosting. Manfaat penelitian ini agar pembaca tidak mengalami peristiwa ghosting yang kemudian manfaat penelitian ini agar pembaca tidak mengalami kejadian ghosting, kemudian mengatasi bagaimana bisa keluar dari permasalahan ketika di ghosting. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis. Kualitatif merupakan metode penelitian yang mengungkapkan berbagai pengalaman manusia. Penelitian kualitatif juga berusaha mendeskripsikan pengalaman yang dialami oleh individu. Fenomenologi adalah penelitian tentang pengalaman yang subjektif. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan fenomena yang muncul dalam dunia, sehingga objek penelitian menjadi pihak pertama dalam mendeskripsikan kehidupan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menangkap sedekat mana dan bagaimana fenomena tersebut dialami oleh individu dalam konteks terjadinya suatu fenomena. Subjek penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang mana teknik ini adalah teknik yang sangat sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam metode ini menggunakan kriteria-kriteria yang telah dipilih oleh peneliti. Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah seseorang yang berumur 12-24 tahun. Yang kedua, seorang yang pernah menjadi korban ghosting minimal 6 bulan, dan seseorang yang labil serta bersedia menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian interpretatif fenomenologi analisis, peneliti ingin menafsirkan bagaimana partisipan sebagai orang yang mengalami langsung peristiwa tertentu, menafsirkan bagaimana pengalamannya. Analisis fenomenologis ini adalah penelitian yang berfokus pada pengalaman yang subjektif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian IPA, dan penelitian ini dirancang untuk memahami pengalaman unik dengan menganalisisnya secara mendetail. Selanjutnya mengenai pengalaman korban ghosting, yang mana ghosting itu adalah situasi ketika seseorang memutuskan hubungan dengan menghentikan seluruh komunikasi secara tiba-tiba. Menurut kamus Oxford, ghosting itu adalah mengakhiri hubungan pribadi dengan hilang tiba-tiba tanpa penjelasan yang jelas, kemudian menarik semua bentuk komunikasi. Jadi dia ini tuh menghilang, terus dia tuh nggak berkomunikasi lagi dengan kekasihnya. Bagaimana yang telah kita ketahui pada saat sekarang ini, peristiwa ghosting itu telah marak di berbagai media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain, yang mana banyaknya kalangan muda membahas tentang istilah ghosting ini. Istilah ghosting ini terkuaknya hubungan mereka yang berakhir tanpa kabar apapun. Jadi
Peristiwa ghosting ini banyak ditemukan di kalangan muda, di mana para kalangan muda sulit untuk mengontrol perilaku dan tindakannya, dan dikarenakan masih labil dan di tahap remaja belum memiliki emosi yang stabil. Sebelum mengalami peristiwa ini, ketiga subjek merasa itu sangat bahagia. Mereka tuh bahagia karena dia kenal itu adalah orang yang baik dan dapat dipercaya, sehingga dia menaruh hati pada orang tersebut. Karena dia tuh terlalu percaya pada orang yang dia kenal, sehingga menyebabkan kekecewaan pada dirinya yang akhirnya menimbulkan trauma. Nah, dalam penelitian ini terdapat 2 subtema penting. Yang pertama mengenai perasaan bahagia. Nah, perasaan bahagia itu perasaan yang ditandai dengan perasaan tenang dan penuh kegembiraan, yang mana subjek merasa bahagia ketika ia mengenal seseorang yang dianggap peduli kepada dirinya. Nah, dalam hal ini subjek memperoleh kebahagiaan dari seseorang yang belum pernah ditemuinya. Walaupun demikian, subjek merasa senang dengan orang tersebut walaupun hanya kenal secara online. Subjek merasa bahagia karena selalu mendapatkan perhatian, seperti selalu ada yang mengingatkan hal-hal yang harus dilakukan, kemudian menjadi teman di kala sepi. Dengan adanya seseorang tersebut, subjek menjadi merasakan kebahagiaan dan hidupnya itu penuh dengan semangat. Dan subtema penting yang kedua itu mengenai perasaan trauma. Nah, trauma ini adalah beban seseorang yang belum tuntas. Trauma yang dialami oleh setiap subjek memiliki tingkat trauma yang berbeda, yang mana setiap subjek memiliki alur cerita percintaan yang bisa memikat hati dan merasakan suasana kenyamanan dan dengan pasangannya yang berbeda. Yang mana subjek merasa trauma ketika subjek mulai tidak mendapatkan kabar dari pasangannya, sehingga subjek merasa kehilangan. Hal ini terjadi karena subjek sudah merasa kenyamanan dengan pasangannya yang tiba-tiba menghilang. Dengan menghilangnya pasangannya tersebut, subjek merasa sangat kecewa dan subjek mengalami trauma serta subjek sangat sulit menerima kenyataan hidupnya. Adapun dampak trauma yang dialami subjek itu, subjek merasa terganggu dalam kehidupannya dan merasa stres serta tingkat kepercayaannya terhadap lelaki itu mulai hilang, dan subjek trauma dengan lelaki sehingga subjek lama tidak menjalin hubungan dengan lelaki. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.